Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, kanan kiri, goyang-goyang tangannya. Ya, ada yang masih cemberut. Ini hari Minggu, hari sukacita, puji Tuhan. Terutama yang berada di luar tolong salami, yang samping kiri. Kenapa saya bilang terutama? Karena tadi waktu saya masuk tempat duduknya banyak yang kosong. Sekarang sudah penuh, berarti saya kategorikan ini jemaat votum dan jemaat pengakuan dosa. Yang datang sesudah pengakuan dosa, lengkaplah penderitaanmu. Harus bikin pengakuan dosa sendiri. Jauhkah lokasinya? Saya dari Jakarta Timur dan tiba di sini 8:30. Kenapa saya suka begitu Bapak Ibu? Come on, untuk ibadah engkau harus mengupayakan waktu. Jangan cuma untuk bos di tempat kerja. Ayolah, membedakan dirimu dan orang lain. Penghargaan pada itu. Makanya saya gemes tadi, kenapa masih kosong? P1 bilang, jangan khawatir Pak, pasti akan penuh. What? Oh, oke. Kalau begitu saya datang 9:30 tadi biar penuh. Ngapain saya tergesa-gesa dari rumah 7:30? Itu enaknya kalau pendeta tamu boleh kritik luar biasa di sini. Dan Bapak Ibu tidak akan marah saya toh? Kalau marah saya nggak datang lagi. Baik, sudah tolong perhatikan teks ini. Kalau orang salah membacanya, maka akan jadi persoalan. Ada kesan, pokoknya jadi kaya itu selalu salah. Kalau baca teks ini. Pokoknya radar, apalagi kalau baca, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Ini mirip-mirip dengan ayat yang ke-15. Soal ketamakan dalam kekayaan. Waduh, susah di Kristen itu. Nggak boleh jadi kaya. Apa ukuran kekayaan sebenarnya Bapak Ibu? Adakah yang datang ke sini pakai motor? Banyak, nggak usah angkat tangan. Yang pakai mobil? Nggak usah juga angkat tangan. Yang di rumah ada motor dan mobil, nggak usah juga angkat tangan. Yang di rumah garasinya hampir nggak cukup karena ada 3 mobil, nggak usah juga. Oh repot, kita nggak punya parameter untuk kekayaan. Tapi berhati-hatilah, jika saudara kaya, kemungkinan besar sempitlah kerajaan sorga. What? Kalau kasih proposal ini pendeta semangat, tapi kalau berita tentang sorga kami nggak dapat. Nah ini kan persoalan. Maka kita harus gali Bapak Ibu. Kita harus cari tahu apa maksud Tuhan Yesus berhubungan dengan kekayaan dan kerajaan sorga. Supaya kemudian saudara melihat bahwa ternyata enggak, menjadi kaya itu anugerah. Kekayaan dan bendawi yang saudara punya itu berkat Tuhan. Maka kalau orang kaya nggak ke surga, Tuhan yang aneh, bukan saudara. Oke, perlu digali untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Oke, nanti di rumah tolong baca Ulangan pasal 25 ayat 15 sampai 17, kemudian pasal 25 ayat yang ke-6, saudara akan menemukan sesuatu yang menarik di situ. Itu bicara tentang warisan, mengenai hak kesulungan. Dan kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-13, maka sangat mungkin, kalau saya bilang sangat mungkin berarti so pasti itu, bahwa yang datang, seorang yang datang dalam kerumunan itu menjumpai sang guru, rabi, guru, dia menyapanya hanya dengan guru dan rabi. Berarti dia belum melihat hal yang adikodrati dari Tuhan Yesus. Beberapa lain mengatakan Lord, Kyrios, tapi dia rabi. Jadi saya melihat dia belum meyakini Kristus sebagai Almighty God pada saat itu, padahal interaksinya sudah cukup banyak. Dia bilang begini, Rabi, tolong dong kasih tahu saudaraku, biar dia bagi sedikit lah yang dia punya. Kalau Bapak Ibu baca begini, wah berarti saudaranya yang satu itu pelit. Sampai kemudian Tuhan Yesus harus diminta turun tangan agar saudaranya membaginya. Bukan, ini bicara soal hak kesulungan. Dan dalam Ulangan 21 saudara akan menemukan bahwa hak kesulungan sang sulung akan mendapat 2 kali lebih banyak dari warisan yang sesungguhnya.
Maka otomatis yang bungsu merasa cemburu dan berkata, tolonglah kasih sadar kakakku itu supaya kelebihannya dikit itu berbagi-bagilah kami. Kemungkinan besar ayat 13 mau bicara soal itu. Bahwa diduga kuat ini bicara soal pembagian hak waris dan kebenaran yang datang minta tolong itu bukan si sulung, tapi si bungsu. Dan kemungkinan besar sudah terjadi transaksi waktu itu dan kemudian si sulung mengambil 2 kali lipat sesuai jatah hak kesulungannya. Si bungsu kemudian iri dan mempertanyakan itu. Ini dugaan yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-15, kita menemukan hal yang menarik ketika Tuhan Yesus menyebut satu istilah pleonexias dalam bahasa Ibrani yang berarti tamak. Orang yang menumpukan harta sedemikian rupa dan tidak puas apa yang sudah dia miliki dan ditumpuk lagi untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk orang lain. Jadi ada, dia masih tumpuk lagi. Tujuannya apa? Bukan untuk keperluan lain, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Pleonexias, orang-orang yang tamak. Maka dugaan yang kedua, kemungkinan besar bahwa dia sudah cukup punya duit. Dia sudah cukup memiliki kekayaan. Menurut Yesus, tidak ada yang bisa menipu mata Tuhan dan Tuhan tahu. Biar dia nggak ngomong pun Tuhan tahu. Saya sudah tahu kau punya uang banyak. Saya sudah tahu kau punya harta kekayaan. Maka dia mengatakan hal yang menarik. Hati-hati terhadap ketamakan. Ini mau tunjuk kepada yang tanya itu. Kemungkinan besar dia tidak berpuas diri tentang apa yang dia dapat. Jadi hal kedua ini tidak hanya bicara soal hak kesulungan. Ini bicara orang yang tidak tahu bersyukur. Ada, itu pun banyak. Bukan cuma ada, tapi itu pun banyak. Dan dia tidak puas untuk itu, masih pingin dapat lagi dari saudaranya. Sekarang, apa reaksi Tuhan Yesus? Saya senang sekali. Di ayat yang ke-14. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? 2 hal dari pernyataan itu. Tuhan Yesus tahu aturan Taurat tentang tata krama mengenai hak kesulungan, Ulangan 21. Maka pertama, dia tidak mau mengganggu wilayah hukum. Siapakah yang menjadi hakim? Ada hak apa saya harus menjadi hakim? Yang kedua, Tuhan Yesus tahu batas yang harus dia masuki. Ini teritori wilayah keluarga. Saya orang luar dan saya tidak mau ikut campur. Menarik ya? Bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang bisa dicampuri dan apa yang tidak. Dan bagi Yesus, peristiwa itu sudah sesuai dengan tata aturan. Namun saya kira yang ketiga luar biasa. Tolong lihat Bapak Ibu, ini jadi permasalahan kita ayat 15. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Poin ketiga mau bicara apa? Mau menggantungkan hidup pada apa atau mau menggantungkan hidup pada siapa? Ada 2 opsi. Menggantungkan hidup pada apa, yaitu kekayaan. Menggantungkan hidup pada siapa, yaitu sang pemberi kekayaan. Ayat 15 mau menggiring pada si penanya itu. Bahwa hidupmu akan sia-sia kalau engkau gantungkan hidupmu pada kekayaan. Bukan menggantungkan hidup pada si pemberi harta atau kekayaan. Saya rubah ya, kekayaan tidak nyaman. Karena tidak semua orang kaya. Saya enggak kaya, nanti saya enggak jadi bagian dari ini. Jadi mestinya bilang begini. Di manakah engkau menggantungkan hidup? Pada harta bendamu yang engkau miliki? Itu tentang apa? Atau pada siapa? Si pemberi harta benda. Ayat 15 mau bilang itu. Pada harta benda yang engkau miliki dapat dihitung di dunia. Tapi pada si pemberi harta benda, yaitu Allah.
Maka sebenarnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, berpuaslah tentang apa yang engkau miliki, lalu gantungkanlah hidupmu kepada si pemberi kehidupan, termasuk harta benda, yaitu Almighty God. Maka ayat 15 mau mendorong si orang itu, ayolah, jangan matamu tertutup. Akar dari segala kekayaan adalah cinta uang. Di mana hartamu berada, di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi gantungkanlah hidup bukan pada harta, tapi gantungkanlah hidup pada si pemberi harta, yaitu Sang Khalik semesta. Terakhir, nanti baca ayat 16 sampai 21, menegaskan catatan ketiga saya ini. Desonin tahu mau taruh di mana DP doi? Coba lihat ayat 16 sampai 21. Mau bikin apa? Mau apa lagi yang saya mau investasikan? Nanti baca ya itu perumpamaan itu. Oh iya ya, saya akan rencanakan A, B, C, dan D. Pokoknya aku akan mau invest di sini, bangun gudang, bla bla bla. Tiba-tiba muncul ayat 20. Tuhan berfirman, woi orang bodoh, ku ambil nyawamu hari ini. Tampias. Mati. Dan tidak dapat menikmati apapun. Dan ayat 21 menekankan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Apakah ukuran kekayaan di hadapan Allah? Bukan datang dengan di gereja pakai motor, pakai mobil, di garasi 2 motor, 2 mobil. Ukuran kekayaan di hadapan Allah menunjuk pada kemurahan hati, kebaikan, mengerjakan kebenaran. Itu harta surgawi yang sedang ditumpuk. Dan ternyata itulah yang lebih penting. Oke, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, belum terjawab pertanyaannya. Apakah benar kekayaan tidak identik dengan sorga? Mudah-mudahan terjawab. Bahwa segala berkat apapun harta bendawi yang saudara peroleh, jika engkau berani aminkan itu datang dari Tuhan, starting pointnya jadi bagus. Bahwa yang saya miliki dan saya peroleh datangnya dari Tuhan. Maka yang harus saya buat, aku tidak akan menggantungkan hidupku pada apa yang saya peroleh, tetapi kepada Dia yang memberi. Maka entah mau kaya atau tidak, selama engkau menggantungkan hidupmu kepada Sang Sumber Pemberi, sandaran hidupmu kepada Sang Pemberi dari apa yang kau miliki, selesai masalah. Tidak bicara lagi soal ukuran sorga dan neraka pada harta bendawi. Fokus saudara tidak peduli apakah engkau kaya atau miskin. Fokus saudara bukan pada benda, tapi fokus saudara pada siapa yang memberi benda itu, yaitu Tuhan. Amin. Boleh kaya? Tolong kaya dong. Kalau ada yang tanya ke saya, pendeta bolehkah saya kaya? Saya mau bilang, tolong jadi kaya dong. Karena itu salah satu ukuran yang menarik untuk mengatakan, puji Tuhan, saya diberkati. Ada komanya. Dan kekayaan yang Tuhan pakai bukan soal apa yang engkau miliki, tapi apa yang engkau persembahkan bagi Tuhan. Sorry to say. Kalau apa yang engkau miliki, itu yang engkau genggam. Itu ukuran dan parameter kekayaan duniawi. Tapi ukuran kekayaan surgawi adalah apa yang engkau lepas bagi Tuhan. Ayat 21. Itu kekayaan di dalam Tuhan. Apa itu? Ketaatanmu engkau persembahkan. Kemurahan hatimu engkau persembahkan. Segala hal yang baik dan benar engkau persembahkan bagi Tuhan. Maka engkau dianggap kaya di hadapan Allah. Maka bukan soal apa yang aku genggam, tapi soal apa yang aku lepaskan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Gitu. Berlombalah pada kekayaan di hadapan Allah. Itu menarik. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, di bulan Pelkes ini, Pelkes ya sebutannya supaya nggak keliru, selalu di mimbar besar saya sampaikan ini supaya nggak salah. Pelkes, pelayanan dan kesaksian, bukan pelkes. Kalau pelkes itu pelayanan kesaksian, beda pengucapan. Jadi
pelayanan kesaksian. Tapi saya maklum karena ada orang-orang seperti orang Toraja, orang Batak, apalagi yang suka mengucapkan besar. Whatever, apapun, mau pelkes kek, mau pelkes, terserah. Target kita adalah pelayanan dan kesaksian. Di bulan pelayanan dan kesaksian ini, kita diajak untuk menumpuk harta di sorga dengan cara kemurahan hati. Kenapa murah hati? Karena fokusnya bukan pada apa yang aku miliki, tapi kepada Dia yang memberi yang aku miliki ini. Kepedulian kita bagi proses penginjilan di berbagai tempat. Bapak Ibu, enggak mudah loh. Di sini ada vikaris enggak sih? Sudah pernah ada vikaris? Sudah. Berarti Bapak Ibu tahu dong, mendapat informasi pendeta-pendeta yang baru diteguhkan di sini yang keantah berantah. Saya masuk tahun ke-20 pelayan firman sakramen di GPIB. Mau ke-21. 21 tahun yang lalu saya ada di pos Pelkes, pelayanan pos Pelkes Tadoan Tonda. Nanti googling. Kalau Bapak Ibu googling dan dapat, itu pasti postingan saya. Karena Tadoan Tonda itu enggak ada di Google. Waktu saya cari, petanya pun amburadul zaman dulu itu. Tidak ada yang ada. 21 tahun yang lalu enggak ada. Dan tidak ada lampu, listrik, tidak ada, jangankan handphone, sinyalnya aja enggak ada. Waktu berangkat kami datang, istri saya jadi saksi, pokoknya bawa TV, radio, tape, waktu itu masih VCD, DVD, kami bawa semua, handphone yang kalau lempar orang langsung benjol itu, tapi bisa teks SMS, bawa, semua lengkap. Sampai di sana, oh Tuhan, enggak ada apa-apa. Listrik pun enggak ada. Saya tidak pernah tahu, minta maaf. Bom Bali, saya enggak pernah tahu. Tsunami Aceh, saya enggak tahu. Enggak ada, aku enggak tahu apa itu. Barang apa itu, enggak tahu. Lost kontak. Sampai ke kebakaran Pastori, saya malaria tropika dan demam berdarah stadium 3. Kalau pakai di ukuran Balikpapan. Parah. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Bapak Ibu. Tiba-tiba Mupel Kaltim 2 BP Mupel datang kunjungan. Saya seperti melihat Tuhan sedang datang. Beneran. Lihat orang kota Samarinda datang. Itu sampai tersungkur berderai air mata. Ditambah lagi loneliness. Karena mai tua kasih tinggal pak kita ke siang. Dia udah pergi melahirkan. Iya ya. Bila melahirkan di Jakarta. Kondorang datang. Itu spiritnya naik melampaui kepalaku. Untuk siap naik mimbar berkali-kali. Karena dapat semangat dari orang-orang yang datang. Di bulan Pelkes ini saya mau bilang hal yang sama. Kalau engkau nggak bisa datang, datang dengan doamu. Dan buat Tuhan mereka berapi-api untuk kemuliaan-Mu di daerah terdalam dan terluar pelayanan GPIB. Bagi saya engkau sedang kaya di dalam Tuhan. Ayolah, karena saya tidak yakin semua warga jemaat mendoakan pos Pelkes. Dan pendeta-pendeta yang sedang di posisi itu. Itu orang kalau pakai solar, Bapak Ibu nggak ada minyak tanah di situ. Mintanya pun di tempat perusahaan kayu. Itu pun harus jalan kaki kalau mau dapat ke dia. Digulung begini, itu kain, pakai seng plat, kasih bolong besar, itu susu Indomilk. Pernah tahu nggak sih susu itu? Iya. Baru taruh solar. Besok pagi, orang baku ketawa karena tiba-tiba sudah hitam semua. Itu pos Pelkes dan saya dengar masih ada sampai sekarang di kondisi itu. Nah, saudara tahu, pernah kami kehabisan solar, istri sedang hamil. Memang kalau di hutan itu luar biasa cepat dia hamil. Kami di hutan waktu itu. Dan Tuhan cepat menganugerahkan anak. Itu habis, Bapak Ibu, habis. Istri saya cuma bilang, tanggung jawabmu lah kau pendeta, ngomong ke Tuhanmu yang utus kau di sini. Untuk minta solar.
What? Urusan solar, urusan, Tuhan boleh dong, 1 botol dong. Karena Mai Tua suka ke toilet, ke WC. Untuk saudara tahu, jarak antara pastori ke WC, refrain Kidung Jumat 64, 2 kali baru sampai. Maka jiwaku memujimu sungguh gelap gulita. Maka kita harus pakai pelita. Mau senter, mau beli baterai di mana? Tahu nggak? Ngomong begitu, nggak lama tiba-tiba saya sudah taruh di YouTube kayaknya kesaksian saya ini. Muncul ada cewek Dayak, Irus namanya. Pendeta, oh pendeta. Mereka pakai lagu kalau panggil begitu orang Dayak. Pendeta, oh pendeta. Kalau saya belum jawab makin tinggi. Pendeta, oh pendeta. Terus kenapa main toilet? Kayak ada sinar-sinar datang bawa pelita. Dia datang. Pak pendeta, Papa suruh antar ini. Apa tuh? Botol hijau kayak bir. Dalam hati dia suruh saya mabuk ke malam-malam begini. Enggak, ternyata dibungkus dengan plastik pakai karet. Pas saya cium, solar. Ngomong ke Tuhan, 15 menit datang. Persis sama 1 botol. Gue ngomong ke istri, andai kata saya minta 1 drum, mungkin 1 drum yang datang. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan pelihara loh. Dimanapun, di hutan pun Tuhan ada. Tapi kadang kala Tuhan pelihara melalui apa? Bukan jatuh dari langit solarnya, orang yang datang. Di sana butuh loh. Kemurahan Tuhan melalui saudara. Yang kaya di dalam Tuhan. Lihat SBU paling belakang. Berapa pos yang butuh SBU, kirim Jo. Bantu lo. Kebaikan saudara dalam persembahan rupiahnya dicatat. Ya, Warta Jumat saya taruh situ. Oleh bendahara. Tapi kemurahan hati saudara dicatat Tuhan di sorga. Amin. Itu kekayaannya ada di situ. Jadi berkat. Orang-orang tertopang. Dan orang bersyukur kepada Tuhan. Loh, saya langsung sembahyang loh. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Atas solarnya. Padahal Irus yang bawa. Harusnya saya terima kasih ke dia. Tapi enggak, saya syukur kepada Tuhan. Kemurahan saudara membuat orang lain mengangkat holy dan kemuliaan Allah dinyatakan. Kebaikan saudara membuat Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saya mau tutup. Selamat kaya. Bukan soal harta di dunia. Selamat kaya untuk menumpuk kekayaan di sorga. Melalui kemurahan dan kebaikan Bapak Ibu. Tidak ada yang angguk dari tadi saya gini-gini nih. Entah Bapak Ibu melakukan atau tidak, saya percaya Roh Kudus sedang menggerakkan saudara untuk hitung-hitungan. Ini berapa kotak? Ya, banyak kotak. Mari berbagi Bapak Ibu. Jadilah berkat karena ukuran kekayaan bukan soal apa yang kau miliki, tapi apa yang kau lepaskan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.